Baiklah, aku akan melakukannya. Kalila berkata meski terlihat enggan meninggalkan Nathan di sana. Tapi ia tahu tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika Trevin pergi lebih dulu, ia tak yakin apa yang harus dilakukan, atau bagaimana caranya keluar dari tempat ini. Nathan memeluk Kalila erat dengan ekspresi berat hati. Kalila mencium keningnya sebelum beranjak pergi. Ia bergegas menuju pantai dan melihat Trevin hendak naik ke kapal. Trevin tunggu. Kalila berseru sambil mempercepat langkahnya. Trevin menoleh, ia terkejut melihat Kalila berlari ke arahnya. Mengapa kau berlari seperti itu? Hati-hati jangan sampai jatuh, ucap Trevin panik. Ia segera melangkah maju menyambutnya. Dalam ingatannya, Kalila adalah gadis ceroboh yang bahkan bisa tersandung hanya karena berjalan cepat. Melihatnya berlari terburu-buru, Trevin langsung cemas. Kalila terengah-engah saat tiba di atas kapal. Trevin menyambutnya dengan nada menggoda, "Apa? Kau tak tega membiarkanku pergi?" Kalila tidak menanggapi candaannya. Ia hanya menatap tajam dan berkata, "Aku akan kembali bersamamu." Pada akhirnya, aku yang harus menghadapi semua ini. Ekspresi Trevin langsung berubah. Lukas sampai menahan napas, dan Tommy pun terkejut. Ya ampun, pikir Tommy. Wanita ini sungguh berani, tambahnya lagi. Ini pertama kalinya ia melihat seseorang berani menatap Trevin dengan sorot mata seperti itu. Lukas melirik Tommy dan berbisik pelan, dia bukan wanita biasa untuk bos. Jangan macam-macam dengannya. Terpikir ucapan Kalila sebelumnya, Tommy menatapnya dengan sedikit rasa bersalah. Trevin menatap Kalila yang tampak tegas. Dengan suara lembut ia berkata, "Kau tak perlu ikut. Tetaplah di sini, aku yang akan menyelesaikannya." "Tidak, aku tak ingin berutang padamu. Aku akan kembali." Kalila menjawab dengan tegas. Meskipun dia tak tahu alasan pastinya mengapa ingin kembali, Trevin tidak ingin membiarkannya menghadapi bahaya. Keluarga Parker sudah mengajukan gugatan. Kembali sekarang sama saja menyerahkan dirimu kepada mereka. "Tetaplah di sini, setelah semua selesai, aku akan menjemputmu," ucap Trevin. "Tidak Trevin, aku bisa mengurus urusanku sendiri. Kalau saja kau tak ikut campur, ini tidak akan sebesar ini. Mereka hanya memanfaatkanku untuk menyerangmu. Kau tak mengerti." Tentu saja Trevin mengerti. Tanpa keterlibatannya, kasus ini tidak akan jadi sorotan. Tapi ia tak sanggup membiarkan Kalila menghadapi itu sendirian. Kalila menarik napas dalam. Suaranya tenang namun mantap, "Ini hanya kecelakaan. Tapi jika kau campur tangan, semuanya jadi rumit. Aku mampu melewati semuanya 5 tahun lalu. Apa yang membuatmu pikir aku tak bisa sekarang?" Trevin mengernyit. Secara logika, membiarkan Kalila kembali bukan keputusan bijak. Tapi melihat keteguhan dalam matanya, hatinya melunak. "Baik, aku akan mengantarmu kembali. Tapi apapun yang terjadi, kau harus tetap di sisiku dan memberitahuku segalanya." Trevin akhirnya mengalah. Ia tahu Kalila tak suka dikekang, tapi situasi saat ini terlalu berbahaya. Identitas dalang di balik semua ini belum jelas, dan keluarga Parker belum menunjukkan kartu terakhir mereka. Meski berat, Kalila mengangguk setuju. Ia tahu Trevin melindunginya. "Aku akan hubungi Carol agar ikut kembali," kata Tommy. Namun Kalila buru-buru menolak, "Tidak. Dia tak boleh ikut, tapi tolong awasi dia baik-baik. Jangan biarkan dia meninggalkan pulau." Trevin terkejut Kalila menyadari kejanggalan pada Carol. Wanita ini memang masih secerdas dulu bahkan mungkin lebih. Trevin menghela napas dan berkata pelan, "Awasi Carol. Jangan biarkan dia menghubungi siapapun." Perintah Trevin membuat Tommy kebingungan, tapi ia patuh. Ia tidak menyangka bahwa Carol yang dikirimnya sendiri, bisa berbalik arah. Kalila menatap Tommy dan berkata, "Ini hal kecil. Tak perlu kau konfrontasi. Biarkan dia sadar sendiri bahwa ada batas yang tak boleh dilanggar. Lagi pula dia memperlakukanmu berbeda." Tommy terdiam, tak menyangka Kalila membela Carol. "Aku tak ada hubungan dengannya," kata Tommy dingin. Kalila tak membalas, hanya mereka yang tahu kebenarannya. Tommy mungkin pura-pura tak tahu, tapi tak mungkin ia tak sadar perasaan Carol padanya. Ia hanya terus menjauh. Perasaan mereka rumit dan tak bisa dijelaskan. Trevin lalu berkata pelan, "Saat kita kembali, kau akan menjadi sekretarisku. Kau harus selalu ada di sisiku." Kalila hendak memprotes, tapi Trevin menambahkan, "Jika tidak, kau tetap tinggal di sini." Kau berani mengancamku." Kalila marah tapi akhirnya menyerah. Trevin tertawa kecil, rasanya menyenangkan melihat Kalila menurut meski hanya sesekali.
Setelah naik ke kapal, Trevin tetap menggenggam tangan Kalila. Ia merasa tak nyaman tapi tak menepis. Lukas yang biasanya cuek, kini sangat ramah terhadap Kalila. Ia menyuguhkan teh dan memperlakukannya hangat, hal itu membuat Kalila curiga. "Heh, ada apa denganmu?" tanya Kalila sambil menatap Lukas heran. Lukas biasanya sopan tapi tidak seramah ini. Trevin meliriknya, tak ingin Kalila tahu bahwa Lukas sudah mengetahui siapa dia sebenarnya. Ia tak mau Kalila merasa semua orang bersikap baik hanya karena statusnya. "Aku terluka. Di kapal ini ada peralatan medis. Bisakah kau bantu membalut lukaku?" ucap Trevin ringan, mencoba mengalihkan perhatian Kalila dari Lukas. Usahanya berhasil karena dahi Kalila langsung berkerut cemas. Perhatiannya kini sepenuhnya tertuju pada Trevin. Di dalam hati, ia mengaitkan kekhawatirannya dengan kenyataan bahwa jika terjadi sesuatu pada Trevin, maka kesembuhan Nita akan benar-benar mustahil. "Kenapa kamu tidak membawa dokter padahal tahu sedang terluka?" Kalila memarahi. "Itu karena kamu," jawab Trevin dengan nada lembut sambil menatapnya lekat-lekat. Kini Trevin bisa melontarkan kalimat seperti itu tanpa canggung. Dulu ia merasa tak berguna untuk merayu wanita, apalagi menggunakan kata-kata manis. Tapi saat ini, ketika berhadapan dengan Kalila, ia tahu bahwa cara itu lebih manjur daripada yang lain. Kalila tidak menghiraukannya dan langsung menarik kerah kemejanya dengan kasar. "Pelan-pelan sayang, apa kau ingin aku sampai ke daratan dalam keadaan compang camping?" keluh Trevin tak berdaya. Lukas yang berada di dekat mereka nyaris menyemburkan teh dari mulutnya. Ia tak menyangka bahwa pria sedingin Trevin bisa melontarkan kalimat seperti itu. Rasanya seperti melihat dunia terbalik. Lukas buru-buru keluar ruangan, takut dirinya malah patah hati, karena pada akhirnya dia hanyalah pria lajang. Tanpa kehadiran Lukas, Trevin jadi semakin berani. Kalila sebenarnya tidak peduli jika penampilannya nanti jadi berantakan, tapi ia sadar, jika ia kembali ke kota dalam keadaan seperti ini dan menjadi satu-satunya wanita di atas kapal pesiar Trevin, media pasti akan membuat spekulasi yang bisa menghancurkan reputasinya. Apalagi jika publik mengira ia punya hubungan khusus dengan Trevin, para penggemar akan langsung membanjirinya dengan hujatan. Karena itu, Kalila perlahan membuka kancing kemeja Trevin dan melepaskan perban lamanya. Lukanya masih mengeluarkan sedikit darah, tampak menembus perban dan sepertinya sudah cukup lama. Kalila mendesah kesal dengan sikap acuh tak acuh Trevin, tapi ia menahan amarahnya. "Mereka berdua sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Aku ingat kamu pernah bilang aku tidak terlihat kurus saat pakai baju terbuka. Katamu, aku malah terlihat sangat menarik saat tidak berbaju," ucap Trevin tiba-tiba sambil tersenyum menyeringai. Kalila langsung memelototinya. Trevin mengingat jelas saat Kalila mabuk dan datang mencarinya ke kamar. Saat itu ia baru saja mandi, dan Kalila datang sambil tersenyum malu-malu. Meski Kalila bilang ia mabuk berat, Trevin tahu betul bahwa ia masih sadar. "Tuan Hun, menurutmu ini waktu yang tepat untuk menggoda?" ujar Kalila dingin sambil menatapnya tajam. Trevin tak peduli dengan tatapan itu. Ia malah tersenyum dan berkata, "Lalu menurutmu kapan waktu yang tepat?" "Di kehidupan selanjutnya." "Tidak, salah. Kalau ada kehidupan selanjutnya, kuharap aku tidak bertemu denganmu," sahut Kalila ringan. Ucapan itu seperti pisau bagi Trevin. Ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, kita bersama saja di kehidupan ini. Aku tidak mau menunggu kehidupan selanjutnya. Kali ini, aku akan melakukannya dengan benar." Kalila. Kalila sempat tertegun. Saat ia hendak berdiri, Trevin tiba-tiba menariknya ke dalam pelukannya. Tubuh mereka saling bersentuhan, menghadirkan rasa nostalgia yang sulit dijelaskan. "Ah, lepaskan aku." Kalila meronta. Pelukan itu mengenai luka Trevin dan membuatnya meringis menahan sakit. Tapi ia tetap tak mau melepasnya. Meski harus menahan nyeri luar biasa, ia tetap tak membiarkan Kalila pergi. Tiba-tiba Lukas berteriak dari luar, "Tuan Hun, maaf, kapten kami masih pemula." Dia agak kesulitan mengendalikan kapal. "Apakah Anda baik-baik saja?" Kalila mendengus kesal. Alasan itu benar-benar tak masuk akal. Ia segera mendorong Trevin dan bangkit berdiri. Meski Trevin enggan melepasnya, ia tahu bahwa ia harus merelakannya. Kalila segera membalut lukanya dan menjauh. Suasana di antara mereka menjadi canggung. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya tiba. Trevin sudah mengenakan mantelnya, menyembunyikan lukanya dengan rapi. Jika sampai publik tahu ia sedang terluka, pasti banyak yang akan memanfaatkannya,
terutama karena jika Trevin mati, garis keturunan Hun akan berakhir dan perusahaan akan terbagi. Realita itu memang kejam. Begitu kapal merapat, Kalila turun terlebih dahulu. Cuaca mendung menambah tekanan suasana. Trevin berjalan mendekatinya, menggenggam tangannya erat dan berkata lembut, "Tak perlu khawatir, aku di sini." Kalila berusaha menarik tangannya, tapi genggaman Trevin terlalu kuat sehingga ia tak punya pilihan selain mengikutinya. Lukas telah menyiapkan mobil. Keduanya masuk dan mobil langsung melaju menuju rumah keluarga Hun. Kalila memandang keluar jendela, menyadari bahwa mereka tidak mengarah ke perusahaan. Dengan ragu, ia bertanya, "Kenapa kita ke rumah lebih dulu? Apa ada sesuatu yang terjadi?" Trevin menjawab santai, "Ibuku baru saja mengabari kalau dia dan ayah sudah kembali, jadi kita harus ke rumah dulu." Kalila terkejut. Ia tak menyangka Dione dan Neil kembali secepat itu. Ia tidak tahu bagaimana harus bersikap di depan mereka. Trevin bisa melihat kegugupannya. Ia melingkarkan lengan ke bahu Kalila dan berkata lembut, "Aku tahu aku banyak salah padamu Lila. Tapi orang tuaku merindukanmu. Hanya saja, situasinya sedang tidak ideal. Jadi untuk sekarang, jangan beritahu siapapun tentang identitasmu yang sebenarnya." Kalila tertegun sejenak. Ia tidak benar-benar menyangka harus menyembunyikan identitasnya. Namun saat Trevin berkata bahwa ia tidak boleh mengatakannya, perasaan sedih tiba-tiba menyelimutinya. Jika bukan karena Trevin, bagaimana mungkin ia bisa berakhir dalam keadaan seperti ini, terpaksa menyembunyikan siapa dirinya dari keluarga pria itu. Siapa yang membuatnya jatuh cinta begitu dalam hingga rela mengorbankan segalanya. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, luka lama itu masih terasa. Hidungnya memanas dan air mata tak kuasa ia tahan. "Jangan menangis Lila, semua ini salahku. Kamu sudah terlalu banyak menanggung kesedihan," ucap Trevin lembut. "Kamu boleh memukul atau memarahiku, tapi tolong jangan menangis. Melihatmu seperti ini, rasanya seperti hatiku ditusuk pisau." Lukas yang duduk di kursi pengemudi merasa nyaris tuli karena terlalu banyak mendengar rayuan tak biasa dari bosnya itu. Selama bertahun-tahun mengenalnya, Trevin tidak pernah bersikap seperti ini kepada siapapun. Kalila semakin kesal mendengar kata-kata manis itu. Tanpa berpikir, ia langsung membungkuk dan menggigit bahu Trevin dengan keras. "Hei," Trevin terkejut. Gigitannya kuat. Meski begitu, ia tetap diam. Ia khawatir gigi Kalila akan sakit jika ia menegang, jadi ia membiarkan tubuhnya rileks agar perempuan itu bisa meluapkan emosinya sepuasnya. Setelah merasakan sedikit darah, Kalila pun melepaskan gigitannya. Ia menatap Trevin, laki-laki yang dulu tak akan pernah membiarkannya bersikap seenaknya. Meski Kalila enggan mengakuinya, Trevin kini memang tampak berbeda. Saat Trevin mencoba menyeka air matanya, Kalila menepis tangannya dengan marah. "Jangan sentuh aku," bentaknya dengan nada jijik yang dipenuhi amarah dan luka lama yang belum sembuh. Trevin hanya mendesah pelan. Ia tetap menyeka air matanya meski ditolak. "Kalau kamu terus menangis seperti ini, orang-orang bisa salah paham. Ibu dan ayahku mungkin akan mengira aku memperlakukanmu dengan kasar." Kalila melirik ke arahnya, tapi hatinya sedikit tenang. Ia mulai memikirkan apa yang harus ia katakan saat bertemu Neil dan Dione. Selama 5 tahun terakhir, ia punya banyak waktu untuk memikirkan segalanya. Namun sekarang di hadapan kenyataan, ia tidak yakin apakah sebaiknya ia mengungkapkan identitasnya. Melihat rumah keluarga Hun semakin dekat, Kalila menarik napas dalam-dalam. "Bagaimana kabar mereka selama ini?" tanyanya lirih. "Mereka baik-baik saja," jawab Trevin lembut. "Mereka sudah berkeliling dunia 5 tahun terakhir. Ibu bilang dulu ayah selalu sibuk dan tidak punya waktu untuk menemaninya jalan-jalan. Sekarang keinginannya akhirnya terpenuhi." Kalila terdiam, tenggelam dalam pikirannya. Trevin bisa merasakan bahwa Kalila masih menyimpan banyak hal dalam dirinya. Tapi karena dia tidak ingin membicarakannya, Trevin tidak memaksa. Ia hanya bisa bersabar, karena ia tahu Kalila belum sepenuhnya mempercayainya lagi. Mobil perlahan berhenti di depan rumah keluarga Hun. Kalila menarik napas dalam-dalam, membuka pintu mobil dan turun. Trevin menggenggam tangannya erat. Dari ketegangan di genggamannya, Kalila bisa merasakan ia sedang mencoba menenangkan dirinya. "Kamu akan diperkenalkan sebagai Winnie Brown, sekretarisku sekaligus wanitaku untuk saat ini." "Tapi kamu bukan Kalila." Kata-kata itu membuat hati Kalila bergejolak. Mereka adalah satu-satunya orang yang selama ini ingin ia temui dengan identitas aslinya. Tapi sekarang ia hanya bisa mengikuti Trevin menuju rumah dengan langkah kaku.
Bibi Greta membuka pintu dengan senyum, namun senyumnya memudar saat melihat Winnie. Meski begitu, ia menahan ekspresinya dan berkata sopan, "Tuan muda Anda sudah kembali. Tuan dan Nyonya sedang menunggu di dalam. Saya akan antar Nona Winnie ke kamar tamu terlebih dahulu." Kalila memang berniat menghindari pertemuan itu dulu. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Trevin berkata datar, "Tak perlu." Ia langsung membawanya masuk ke ruang tamu. Saat melihat pasangan tua itu duduk di sofa, mata Kalila langsung memerah. "Ayah ibu, kenapa kalian tiba-tiba kembali?" tanya Trevin ringan lalu melirik Kalila. Dalam hati, ia berharap Kalila kehilangan kendali dan mengakui identitasnya. Trevin ingin memperkenalkannya sebagai Kalila, wanita yang selama ini dianggap telah meninggal. Istri sahnya, pewaris masa depan keluarga Hun. Namun sekarang belum waktunya, terlalu banyak hal yang belum selesai, terlalu banyak bahaya yang mengintai. Kalila merasa sangat tidak nyaman, bahkan sulit untuk berdiri tegak. Ia hanya bisa bersandar pada Trevin untuk menopang tubuhnya. Untuk pertama kalinya sejak kembali Kalila membutuhkan Trevin. Trevin memegang lengannya dengan lembut, sorot matanya penuh iba. Neil dan Dione mengamati gerak-gerik mereka dalam diam. Mereka tidak berkata apa-apa, tapi sudah menyusun kesimpulan sendiri dalam hati. Dione akhirnya berkata datar, "Nona Winnie kelihatannya tidak nyaman. Bibi Greta, tolong antarkan beliau ke kamar tamu untuk beristirahat." Menempatkan Winnie di kamar tamu adalah cara halus Dione untuk menolak mengakui identitas Kalila. Orang pintar tahu maksud di balik ucapan itu. Trevin mengerutkan kening dan ingin memprotes, tapi Kalila lebih dulu mengambil langkah mundur dan berkata, "Terima kasih Nyonya Hun." Setelah itu ia mengikuti Bibi Greta ke lantai atas. Neil menatap Trevin dengan dingin. "Selama 5 tahun terakhir kau hidup tenang. Tapi sekarang kau membuat keributan besar karena seorang wanita. Aku tidak menyangka kau akan selemah itu terhadap kecantikan." Trevin memejamkan mata, merasakan sakit kepala yang mulai menyerang. Ia bahkan belum bisa mengatakan kebenaran kepada orang tuanya, dan sekarang mereka mulai salah paham terhadap Kalila. Situasi menjadi semakin rumit.